Assalamualaikum, halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam English Corner. Oke, untuk hari ini ya, setelah liburan yang panjang ya, kurang lebih 2 minggu kan lumayan panjang ya, berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text atau teks naratif. Ini mesti udah pernah di SMP ya, sudah pernah di SMP semuanya kan ya. Oke, ini biar mempermudah kita dalam belajar, jangan lupa ada mapnya. Yang pertama ada example atau contoh, kemudian yang kedua aim, goal atau purpose, satu tujuan dari teks naratif. Yang ketiga ada generic structure atau struktur dari teks naratif. Yang keempat ada language features atau tata bahasa dalam teks naratif. Yang kelima ada related question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam bab naratif. Oke, untuk yang pertama kita ke bahasan contoh, kemudian dari jenis-jenis teks naratif itu ya. Ada folklore atau folktale atau cerita rakyat, kemudian ada legend atau legenda asal usul suatu daerah, kemudian ada myth atau mitos ya, cerita tentang ruh ya, gaib-gaib itu maksudnya myth. Kemudian ada fable atau cerita tentang binatang ya. Yang kelima ada fairy tales atau dongeng. Yang keenam ada love story, cerita cinta boleh, atau short story, cerita pendek itu juga maksudnya naratif. Pokoknya yang berbau imajinasi itu ya, naratif teks. Ini dia contohnya folklore. Ada legend dari Selat Bali. Ada myth Nyi Roro Kidul. Kemudian ada fable-nya. Ini Goose with the Golden Eggs ya. Ada juga misalnya yang sering kamu dengar nih, ada si kancil ya, si kancil sama buaya, misalnya Mouse Deer and the Crocodile ya. Kemudian ada ini, ada yang tahu ini? Iya, yang rambutnya panjang itu Rapunzel yang masuk ke fairy tales atau cerita tentang peri ya, dongeng ya, Snow White dan sebagainya. Ini ya, Bu Guru kasih contoh example dari narrative text ini. The Legend of Surabaya, ini dari gambarnya ya. Ini simbolnya kota Surabaya. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of the shark, and Baya was a crocodile. They lived in the sea. One, Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch. You are greedy, sighed Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in the different places. Sura lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. They fought again. They both hit each other. Sura beat Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He beat very hard until Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Ya, ini dia contohnya dari naratif teks ya. Baru muncul itu ya, belum saatnya muncul sudah muncul ya, The Legend of Surabaya ya. Jadi zaman dahulu itu ada Sura and Baya, mereka itu mau cari makan, tapi pas lihat kambing mereka tiba-tiba rebutan ya, sehingga mereka berkelahi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di tempat yang berbeda. Si Sura atau hiu ini tinggalnya di
kemudian Baya tinggalnya di darat. Tapi suatu hari karena di laut itu nggak ada makanan, si Sura datang nih ke daratan ya, ini marah nih ya, karena broke the promise atau mengingkari janji. Akhirnya mereka berkelahi lagi, gigit ekornya atau tailnya tadi digigit ya, saling menggigit. Dan yang paling keras itu adalah Baya yang berhasil menggigit ekornya dari shark atau hiu ini ya. Jadi Baya itu menang dan Baya sangat senang, sehingga nih si Suranya kembali lagi ke laut ya. Itu adalah contoh dari naratif teks ya, The Legend of Surabaya atau asal usulnya Surabaya. Kalau dari teks tadi kita bisa simpulkan ya, kalau kamu habis baca itu ya, itu kan merasa terhibur ya. Jadi tujuan dari teks naratif itu to entertain or amuse the reader, bukan to entertainment, bukan to entertaining, harus diikuti verb satu, to entertain. Oke? Ini dia generic structures-nya, ada orientation, ada complication, ada resolution, ada reorientation ya. Orientation itu introduce, memperkenalkan tempat, waktu, dan tokohnya ya. Complication, komplikasi ya, kalau ada penyakit komplikasi itu masalah ya, jadi adanya timbul masalah. Kemudian nah ini lupa lagi U-nya belum dihilangin ya, resolution ya, ini solving the problem, jadi ada penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir reorientation ini optional, berarti boleh ada atau tidak ya, jadi nggak harus ada, jadi cuma 1, 2, 3 itu yang bagian utamanya ya. Bisa ending, bisa happy ending atau sad ending. Kalau yang tadi Baya was happy itu maksudnya reorientation ya. Language features-nya, tata bahasanya, kenapa kamu harus belajar tata bahasa ya? Kalau misalnya kamu mau bikin naratif teks ya, harus tahu tata bahasa yang dipakai dalam naratif teks itu ya. Pakai past tense kayak tadi sudah ada beberapa kata, nanti kamu bisa screenshot yang layar slide yang contohnya The Legend of Surabaya itu ya. Nanti ada contohnya, ada killed ya, ini contoh dari yang lain ya. Kalau yang tadi sebenarnya bisa coba Bu Guru tampilkan ya, yang ini. Nah ini sudah Bu Guru kasih warna yang berbeda ya, ini pakainya past tense. Kemudian ini adalah keterangan waktunya atau adverb of time-nya, ini time conjunction. Kemudian ya itu kata penghubung waktu, ini yang simple past ya, ini kata penghubung waktu atau time conjunction, ini pakainya simple past ya. Ini ada adverb of time, ini time conjunctionnya ya. Kemudian ini ada direct speech atau kalimat langsung. Jadi kalau di kalimat langsung itu pakainya simple present, nggak pakai verb 2 tapi pakainya verb 1 gitu ya. Itu adalah language features yang ada di naratif teks, jadi harus berurutan ya sampai yang terakhir, jangan nanti ada orientasi terus ada baru solusi terus nanti complication-nya terakhir, tidak, tapi harus urutan ya, ada orientation, kemudian ada complication, baru ke resolution ya. Tadi ya, kita teruskan. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul dalam bab naratif antara lain, yang pertama purpose ya, tujuannya, yang ditanyakan tujuannya. What's the purpose of the text? Gampang apa tadi? To entertain the reader ya. Ada moral value, karena biasanya teks naratif itu kan membawa nasihat atau pesan-pesan moral ya. What message, ini salah satu contohnya aja ya. What message can you take from the story? Pesan apa yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Ada reference ya, merujuk the word they refer to ya. Ada kind,
of texture. Jadi ada jenisnya, itu misalnya ada teksnya tapi nggak ada judulnya. Nah, itu jenis teks apa ya? What is the kind of the text? Ini of-nya di bisa ya. Ya naratif ya jawabannya kalau ada ceritanya tentang itu. Ada sinonim, antonim, juga persamaan kata atau lawan kata ya, sinonim dan antonim. Ya, ini mapnya, example-nya tadi sudah tahu yang macam-macam, ada legend, ada myth ya, folklore ya. Tuh, kemudian ada aim, purpose atau goalnya, tujuannya tuh entertain. Ada generic structure-nya, struktur bahasanya ada 3, orientation, communication, resolution. Ada language feature-nya, ada menggunakan simple past, ada time conjunction-nya, ada verb of time-nya kayak one day, once upon a time, related question-nya yang tadi ya. Ya, ada pesannya, bersyukur atas semua yang terjadi di hidupmu, itu semua merupakan pengalaman dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ingat ya. Terima kasih.